She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhero gifts, some superhero. Salam dulur bonek mania. Ojo lali yo rek, sadurunge nonton video iki ojo lali subscribe, like dan share videonya. Ojo lali yo rek temenan iki. Ayo dukung perkembangan channel iki. Salam satunya li Wani. Kekalahan menyakitkan Persebaya Surabaya kontra Persipura Jayapura di pekan ke-23 BRI Liga 1 2021/2022 menyajikan sejumlah fakta menarik. Tampil di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, baju hijau. Julukan Persebaya Surabaya menyerah 0-2 atas lawannya Persipura Jayapura. Mimpi buruk Persebaya Surabaya terjadi di menit 54 dan 66 lewat aksi Yeven Bohashvili dengan mencetak 2 gol. Mantan pemain PSS Sleman itu secara mengejutkan tampil luar biasa dan berhasil mengantarkan Persipura mengalahkan Persebaya Surabaya. Tim besutan Aji Santoso yang kembali menurunkan para pemain mudanya tersebut gagal mencetak gol lantaran penampilan apik kiper Persipura. Alhasil kemenangan 2 gol tanpa balas yang diraih Persipura membuat Persebaya gagal mengamankan 3 poin dalam laga ini. Kekalahan melawan Persipura seakan menjadi hasil minor beruntun yang didapatkan Persebaya setelah sebelumnya hanya mampu mendulang 1 poin saat bertemu PSIS Semarang. Langkah Persebaya harus tertahan pada urutan keempat dengan perolehan 43 poin. Sementara itu, Persipura perlahan mulai keluar dari zona degradasi dengan koleksi 21 poin. Berikut ini beberapa fakta menarik setelah kekalahan Persebaya melawan Persipura yang 1. Gelar juara menjauh. Hasil minor yang didapatkan Persebaya dalam beberapa laga terakhir membuat mereka makin menjauh dari jalur utama perburuan gelar juara. 2 kekalahan, 1 hasil imbang dan 1 kemenangan yang diraih Persebaya dalam 4 laga terakhir bukanlah hasil yang memuaskan. Tren inkonsistensi yang dilakoni Persebaya bukannya tanpa alasan mengingat kekuatan mereka memang cukup berkurang. Selain banyak pemain yang dipanggil timnas Indonesia, adanya pemain andalan tim baju hijau yang mendadak terkena COVID-19 membuat laju mereka tertahan. Kini, Persebaya Surabaya memang masih berada pada urutan keempat dengan perolehan 43 poin. Hanya saja kekalahan melawan Persipura membuat laju tim baju hijau menjadi tertahan apalagi rival di atasnya punya peluang semakin menjauh. Sebagaimana misal Bayangkara FC yang kini menjadi pemuncak klasemen, unggul 5 angka dari Persebaya. Arema FC yang menduduki posisi kedua juga unggul dengan 4 angka dari tim baju hijau. Jika Persebaya tidak segera kembali ke trek kemenangan, peluang mereka meraih juara musim ini bisa hilang. 2. Persebaya turun dengan kekuatan terbatas. Salah satu alasan Persebaya bisa kalah dalam laga ini barangkali lantaran absennya beberapa pemain andalan mereka. Ricky Kambuaya, Arif Satria, Taisei Marukawa hingga Bruno Moreira terpaksa absen secara mendadak lantaran terinfeksi COVID-19. Bahkan, Aji Santoso selaku pelatih juga tidak bisa mendampingi timnya bertanding lantaran masalah yang sama. Berkaca dari situasi tersebut, Persebaya akhirnya terpaksa tampil tanpa 2 pilar andalannya beserta sang juru taktik di pinggir lapangan. Hasilnya permainan Persebaya tidak lebih baik daripada seperti biasanya utamanya hilangnya peran yang selama dijalani Marukawa. Samsul Arif yang berjuang sendirian di lini depan tak bisa berbuat banyak lantaran kurangnya suplai dari lini kedua. Marcelino Ferdinand yang menjadi tumpuan juga beberapa kali harus kecewa lantaran peluangnya mentah seiring kegemilangan performa kiper lawan. 3. Tes Covid yang berubah dadakan. Terakhir, fakta yang paling menyedot perhatian dari laga kedua tim yakni soal berubahnya hasil tes Covid pemain Persebaya. Peristiwa tersebut diawali ketika tim Persebaya melakukan tes Covid secara internal 2 hari sebelum laga melawan Persipura dimulai. Hasil dari tes tersebut dinyatakan bahwa 3 pemain Persebaya yang terkena Covid adalah Samsul Arif, M. Hidayat, dan Satria Tama. Hanya saja hasil tes berubah sehari setelahnya ketika PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menjadi fasilitator utama tes tersebut. Samsul Arif dan M. Hidayat yang awalnya dinyatakan negatif ternyata mendadak berubah sehari setelahnya. Sebaliknya, Ricky Kambuaya, Bruno Moreira, Taisei Marukawa hingga Alwi Slamet malah dinyatakan positif.